Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 77. Gadis cantik. Zaki duduk di depan kelasnya. Wajahnya terlihat begitu sangat marah saat melihat gadis selama ini dicintainya sudah menjadi milik orang. Zaki masih ingat saat ia tanpa sengaja melihat Alisa di parkiran. Dadanya terasa sangat sakit ketika menyaksikan kemesraan Alisa dengan suaminya. Berulang kali Zaki mengusap wajahnya dan berharap bayangan itu menghilang dari pandangannya. Dadanya terasa terbakar karena rasa cemburu yang begitu besar. Namun kenyataan pahit harus diterimanya. Fakta dan kenyataan mengatakan bahwa wanita itu bukan lagi untuknya. Bahkan dia tidak bisa berbicara sedikit pun dengan wanita tersebut. Apa kamu tidak pernah tahu dengan perasaan aku, Alisa? Ucapnya di dalam hati. Melamun aja, ucap seorang gadis yang duduk di sampingnya. Zaki hanya diam saat memandang gadis yang tersenyum manis kepadanya tersebut. Aku lagi malas ngomong, ucapnya yang lebih milih untuk pergi karena saat ini kondisinya sangat tidak baik, sehingga tidak ingin berbicara dengan siapapun. Kenapa sih marah? Ucap Diva yang memanggilnya. Aneh, ucap Diva yang kemudian berdiri dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kelasnya. Tumben pakai jas, ucap Farhan yang duduk di depan Atar. Atar memandang sahabatnya yang juga merangkap sebagai asisten pribadinya. Pria itu kembali fokus dengan layar komputernya. Tumben dasinya nggak rapi, ucap Farhan yang kembali mengkritik penampilannya. Alisa yang pasangkan, ucapnya sedikit tersenyum dan memegang dasinya. Lupa aku kalau Pak Bos sekarang sudah jadi pengantin baru, ucapnya dengan senyum mengembang di bibirnya. Pantas betah pakai setelan jas dan dasi, ucap Farhan yang masih memandangnya. Farhan kenal benar sifat sahabatnya yang tidak pernah betah pakai setelan jas dan dasi. Penampilan pengantin baru itu selalu segar ya, ucapnya yang mengangkat alisnya. Mau dipotong berapa persen? Ucap Atar kepada temannya yang tidak ada henti-hentinya menggodanya. Farhan tertawa saat mendengar ucapannya. Enggak nyangka setelah jadi pengantin baru, setelah nikah, galak enggak berkurang, ucapnya. Kerjaan aku masih banyak, selesaikan kerjaan kamu, ucapnya memerintahkan temannya itu untuk pergi. Baiklah Pak Bos, ucap Farhan yang masih tertawa meninggalkan ruangan bosnya. Atar tersenyum saat memandang dasinya. Atar duduk di meja kerjanya. Pria itu meriksa laporan keuangan yang ada di layar monitor komputernya. Berulang kali Atar memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Atar mengusap wajahnya. Kenapa jamnya lama sekali? Ucapnya menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Ia duduk dengan gelisah dan tidak konsentrasi sedikit pun. Atar memandang layar ponselnya berharap istrinya menghubunginya. Dia masih dalam kelas, ucapnya yang menyadari jam kuliah istrinya belum berakhir. Atar tidak mengerti mengapa dia bisa seperti ini. Layaknya seorang remaja yang sedang jatuh cinta. Padahal baru beberapa jam saja dia tidak berjumpa dengan istrinya. Namun rasa rindunya sudah sangat besar. Atar membuka layar ponselnya dan membuka galeri foto. Senyum lebar mengembang di bibirnya saat memandang senyum istrinya yang begitu sangat manis di layar ponselnya. Selamat siang Pak Atar, ini laporan yang Bapak minta, ucap saya masuk ke dalam ruangannya dengan bawa map berwarna merah. Atar memandang sekretarisnya tersebut. Maaf Pak, tadi saya sudah mengetuk pintu beberapa kali, tapi Bapak tidak menjawabnya, ucap Sari menjelaskan. Besok, saya tidak mau lihat kau memakai baju seperti ini lagi,
ucapnya tanpa memandang sekretarisnya. Sari diam saat mendengar ucapan bosnya. Keringnya sedikit berkerut mendengar perintah baru yang disampaikan oleh bosnya. "Kenapa, Pak?" ucapnya memberanikan diri untuk bertanya. "Saya tidak ingin istri saya salah paham saat melihat kamu," ucap Atar. Sari diam saat mendengar jawaban bosnya. Dia bingung apa yang harus dilakukannya dengan perintah yang begitu sangat mendadak. Butuh uang untuk ia membeli pakaian baru. Berhubung pakaiannya semuanya begitu sangat seksi. Uang gajinya yang tersisa hanya untuk sampai akhir bulan, dikarenakan dia sudah shopping habis-habisan saat terima gaji. "Ambil ini," ucap Atar yang meletakkan amplop coklat di atas mejanya. Tubuhnya kaku seketika saat mendengar perintah bosnya. Apakah itu artinya dia akan diberhentikan? Pikirnya dalam hati saat melihat amplop coklat di atas meja tersebut. "Kamu ambil uang ini," ucap Atar. "Jadi, Pak?" tanya Sari. "Ini uang kamu pakai untuk membeli baju baru. Mulai besok dan seterusnya, saya tidak ingin lagi melihat kamu memakai baju seperti ini," ucapnya yang hanya memandang ke layar monitor komputernya. Sari sedikit tersenyum. Dia merasa begitu sangat lega saat mendengar jawaban bosnya. "Ini beneran untuk saya, Pak?" tanyanya kembali. Atar menganggukkan kepalanya. "Sekarang silakan keluar. Nanti bila istri saya datang langsung suruh masuk ke ruang saya," ucapnya sedikit tersenyum. "Baik, Pak," jawab Sari yang mengambil amplop di atas meja dan kemudian keluar dari dalam ruangan bosnya. Sari memandang penampilannya seakan mendaratkan tubuhnya ke tempat duduk. Awalnya ia beranggapan dengan berpenampilan seksi ditambah bodinya yang seksi dan juga wajahnya yang cantik dan dapat menarik hati bosnya. Namun ternyata Sari salah. Sari hanya mampu menelan air ludahnya saat menyadari harapannya sia-sia. Sari mendaratkan tubuhnya di atas tempat duduknya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat tersebut. "Selamat siang, Mbak," ucap Alisan tersenyum memandang Sari yang duduk di kursinya. "Iya, siang. Ibu langsung masuk aja. Tadi Pak Atar sudah berpesan," ucapnya sedikit tersenyum melihat istri bosnya yang berdiri di dekat mejanya. "Terima kasih ya, Mbak," ucap Alisan yang kemudian berjalan menuju pintu ruang kerja suaminya. Sari memandang istri bosnya yang pergi meninggalkannya. "Enggak pakai make up tebal aja dengan penampilan yang seperti itu saja sudah cantik banget. Pantas saja Pak Atar suka," ucapnya dalam hati. Ia mengaku kecantikan alami yang dimiliki oleh istri bosnya. "Assalamualaikum," ucap Alisa ketika buka pintu ruangan suaminya. "Waalaikumsalam," jawab Atar yang tersenyum memandang istrinya. Alisa berjalan mendekati suaminya yang duduk di kursi kerjanya. "Habi," ucapnya menyalami tangan suaminya dan menempelkan punggung tangan suaminya di keningnya. "Iya sayang," ucapnya yang memandang wajah istrinya yang sejak tadi dirindukannya. Diciumnya kening istrinya dengan sangat lembut. "Habi lagi ngapain?" tanya Alisa. "Lagi mikirin si Isa," ucap Atar yang tertipis memandang istrinya. "Masa sih?" ucap Alisa yang tersenyum memandang wajah suaminya. "Iya, soalnya kalau mikirin yang lain nanti si Isa marah," ucapnya membuat istrinya memajukan bibirnya. Atar memegang tangan istrinya dan menariknya hingga istrinya duduk di atas pangkuannya. "Ngapain aja tadi di kampus?" ucapnya memandang wajah cantik istrinya. "Belajar, Bi," ucap Alisa. Atar menganggukkan kepalanya dan mencium bibir istrinya. "Bi, nanti ada yang masuk," ucap Alisa ketika suaminya menciumnya. "Mau dikunci pintunya," ucapnya sengaja menggoda istrinya. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya. "Udah makan belum?" tanyanya yang mengusap pipi istrinya. "Tadi di kantin Isa sudah makan," ucapnya.
Mau makan lagi? Tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya. Masih kenyang, Bi? Abi apa sudah makan? Ucapnya. Makan nasi udah, makan Isa belum? Ucapnya. Alisa mencubit pinggang suaminya. Aduh, sakit sayang, ucapnya megang tangan istrinya. Habi genit, ucapnya. Atar tersenyum menang istrinya. Pria itu mencubit istrinya cukup lama guna melepaskan rasa rindunya. Habi siapkan bahan untuk rapat dulu ya, ucapnya mencium bibir istrinya. Iya, Bi, ucapnya beranjak dari pangkuan suaminya. Isa duduk di sofa ya, Bi, ucapnya. Ya sayang, tapi rapatnya nggak lama kok, ucapnya mengusap kepala istrinya. Iya, Bi, ucap Alisa yang tersenyum lebar dan mencubur suaminya sekilas. Alisa duduk di kursi sofa panjang warna putih tersebut. Alisa mengulangkan ponsel di dalam tasnya.